kebijakan yang katanya berniat baik itu tidak dikalkulasi benar gitu loh. Ini kan sama dengan MBG. Gampangnya justru nyelesain gampang, Ji. 20 ton itu bayar pakai duit ambil MBG pindahin ke situ. Selesai urusan. Selesai urusan gitu. 5 menit sini Pak Presiden. Nggak sampai. 5 menit selesai. Semua urusan. Ya bukan hanya urusan Anda Pak Presiden. Nggak usah diambil semua. Ambil sedikit, sebagian lagi dari koperasi ambil. Tetap iya. selesai. Gitu Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Presiden. Nugroho Yudo, Didi Supriyanto hari sejauh hari sudah menghitung-hitung Pak Presiden kondisi listrik kita sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Menteri Bahlil itu pada perhitungan Nugroho jauh meleset. Jadi sebetulnya sangat besar kerugian dan kemungkinan resiko kecelakaan, mati listrik dan segala macam yang jauh lebih besar. Begitu. Iya. Coba dok jelasin. Sebenarnya ketika Bahlil mengungkap, persisnya mengakui, Bahlil mengakui bahwa di DPR mengakui ke wakil rakyat bahwa ada kekurangan pasokan untuk batu bara sebanyak 20 juta ton. Itu benar-benar menurut gua benar-benar berita yang mengagetkan. Karena 20 juta ton kalau konversi itu ekuivalen dengan, itu sama dengan pemadaman listrik secara nasional. Artinya dari ujung Aceh sampai ke Papua itu mati total semuanya selama 47 hari. Kalau benar 20 juta ton lag-nya. Kan 47 hari 47 blank. hari blank total. Padahal kan dalam praktek kan nggak mungkin ada pemadaman total. Artinya ada beberapa daerah yang mungkin jauh lebih sedikit mati. Ada daerah-daerah yang jauh lebih banyak matinya. Mungkin ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Lu bayangin negeri ini seperti apa? Selama 47 yang nilainya 47 hari mati itu seperti apa? Wah, gua nggak kebayang itu. Jadi menurut lu itu fakta yang diomongkan Bahlil atau itu langkah politik? Itu ancaman. Ancaman itu artinya itu bisa tidak terjadi. Pemadaman secara total selama hampir 2 bulan itu bisa tidak terjadi kalau masalah utamanya batu baranya diselesaikan. Karena emang batu bara adalah bahan bakar pokok untuk seluruh instalasi listrik di negeri ini. Hampir seluruh. Ada yang sudah kan kita pakai PLTU toh. Kecil, banyak ada yang air, tenaga surya tapi kecil, enggak. Yang solar juga ada, cuman udah kecil itu. Semua sekarang pakai PLTU. Utamanya batu bara. Ya. Masalahnya apa sebenarnya? Kan masalahnya pengusaha nggak mau jual batu bara ke PLN. Karena PLN masih pakai harga $70 per ton. Sementara harga di pasaran tuh sudah mulai dari yang paling murah tuh 88 sampai 120-an. Jauh ya. Tergantung jenis batu baranya. Kita pakai jenis batu bara yang middle range. Berjauh. Pengusaha hanya minta, oke, gua nggak pengen minta 88. Gua hanya minta 85. Satu. Jauh juga dong. Ya, tapi dari 70 ke 85 kan udah gede. Dari 70 menjadi 85. Di bawah harga pasar internasional yang 88. Satu. Yang kedua, gua pakai dolar masih 15.000. Jadi sebenarnya pengusaha nggak egois amat. Ya saya kira. Tapi itu artinya kalau pakai 15.000 dan harganya 85, kalaupun pemerintah setuju, deal, mau bayar pakai apa? Ya, itu. Jadi saya kira ini memang hal yang nggak dikalkulasi oleh presiden, oleh pembantu-pembantu presiden lah, terutama Danantara. Ya. Karena dengan mewajibkan ekspor lewat Danantara, dan itu mulai kan Juli nanti kan, itu kan ada proses penyesuaian. Dengan dalih proses penyesuaian ini produksi dikurangi. Karena produksi berkurang, maka setor ke dalam negeri juga berkurang. Kan ada DMO itu,
wajib Jual dalam negeri. dijual dalam negeri. Cuman kalau produksinya diturunin, kan nilai DMO-nya kan juga turun. Jadi Harga naik. kalau ini apa hitung-hitungannya rasional ya, tidak ada kelicikan, tidak ada ancaman dan lain-lain, itu sebetulnya masuk akal gitu loh. Karena produksi turun, DMO turun. Karena DMO turun, maka yang pasokan ke PLN juga turun gitu. Apalagi kalau misalnya para pengusaha ini juga mau ngasih pelajaran sama pemerintah. Gitu. Dan itu terbukti pernyataan Bahlil tidak pernah menyenggol pengusaha. Jangankan memperingatkan, menyinggung pengusaha aja, dia nggak berani. Karena saya yakin pengusaha sekarang ini di atas angin. Pemerintah, dalam hal ini Bahlil dan kawan-kawan, di PLN-nya dalam posisi tidak berdaya. Makanya kalau coba main-main, ya udah kondisinya gitu terus. Kan Bahlil juga kan pemain batu bara katanya. Lah justru dia pemain batu bara, makanya dia tahu kelakuan teman-temannya, gitu kan? PLN sendiri punya uang, PLN apalagi. Pertama emang dia rugi terus. Kedua, dia punya piutang ke negara. Itu juga udah besar sekali. Negara nggak pernah bayar. Mau bayar. Itu kan di rute yang orangnya Jokowi itu. Siapa namanya? Iya, itu di rootnya juga aneh juga tuh di rootnya. PLN, kondisi PLN lagi begini, dia menyibukkan diri untuk bikin biografi. Apa? Jokowi, bukunya Jokowi. Nah, itu. Jadi, Pokoknya biografi itu dari dulu. Sebelumnya. iya, sekarang diluncurkan. Ya, Eh, diluncurkan baru ulang. jadi nggak. Mereka menghadap presiden kan belum lama beberapa hari yang lalu. Ya dalam rangka bikin buku biografi Prabowo. Bukan dalam rangka PLN. Kan ini orang pejabat, para direktur BUMN ini kan mau lomba panjang-panjangan lidah, tebel-tebelan lidah. Cari muka. Untuk menjilat itu loh. Satu-satunya Yang kata dia geli. satu-satunya kalau pemerintah nggak punya uang, satu-satunya yang terbuka dilakukan adalah ini yang mengerikan. Pemerintah tidak lagi memberikan subsidi Ya, Terhadap listrik. terhadap listrik Untuk rakyat. dan mengunci harga karena kan harga. Jadi yang ditakutkan adalah rakyat kecil nggak diapa-apain. Nanti rumah tangga lo yang udah pakai AC baru dihajar supaya pemerintah dapat uang. AC ada pajaknya. bukan. Yang kapasitas Pengeluaran listriknya terbesar ya. di rumah kita tuh selalu AC, nggak pernah yang lain. Setrika mungkin gede, Tapi kan sebentar. tapi cuma 5 menit. Microwave gede, cuman 20 detik, 50 detik. Yang terus-terusan tuh AC. Jadi kalau misalnya harga dinaikkan, mungkin terbantu. Tapi yang tetap saja Pak pemerintah butuh talangan karena tahun ini kan udah tinggal 6 bulan Kan kemarin senang-senang tuh dapat pinjaman. dari Cina. Dapat pinjaman kok bangga gitu loh. Jadi pamer. kapan dipakai investasinya kalau pinjaman dipakai buat bayar utang lagi? Gitu Ji. Gitu. Ya ngeri. Jadi gua ngebayang dan sekarang pemadaman sudah berlangsung sejak kita kan waktu itu udah berapa hari seluruh Apakah Sumatera ini gelap. bukan upaya untuk menutupi apa yang terjadi di Sumatera? Katanya kan pemadaman itu kan karena itu ada korupsi di dalamnya gitu. Jadi Enggak Ji, ini akan terus Ya berlanjut. di Sumatera sebetulnya kondisinya sama. Ya persoalan pasokan ini. enggak petir. Iya, dia kan bilang petir. Iya, dia bilang petir. Cuman kan hari gini masa ada petir. Gitu. Ya pasti itu. Terus kemudian yang di Jawa ini kan dia selalu bilang, PLN selalu bilang ada masalah operasional. Masalah operasionalnya apa gitu. PLN kan nggak pernah terus terang bahwa pasokan batu baranya kurang. Yang berterus terang kan Bahlil. Di kota-kota besar pasti modelnya itu Ji, modelnya 3 jam nyala lagi, ganti kelurahan 3 jam sini, iya. ganti kecamatan gitu. Kalau di tempat-tempat di luar Jawa PLN bisa lebih tega, satu kabupaten dimatiin, satu provinsi dimatiin. Ini kalau misalkan di rootnya PLN nggak mundur, besok nggak mundur tuh mesti dipecat lu saja. Kalau nggak mundur, kita sebenarnya mengimbau masyarakat dunia usaha
yang dirugikan karena matinya PLN itu menggugat ke PLN. Iya. Terutama pabrik-pabrik besar yang di daerah Bekasi dan juga di Sidoarjo sana itu kan udah banyak merasakan itu. Pasien-pasien rumah sakit. Itu. Sebagai pribadi gugat PLN. Dan sebenarnya bahkan yang lebih detail, kalau listrik lo mati, ya, terus 3 jam kemudian nyala lagi. Nyalanya itu seringkali voltase yang masuk itu berlebih sehingga banyak peralatan elektronik itu rusak ketika nyala. Itu pemerintah kita bisa menggugat PLN dan ada forumnya di My PLN. Ada forumnya caranya bagaimana kita mengklaim ganti rugi dari PLN. Tapi apakah ada gunanya? Kalau mau ada gunanya semuanya lakukan itu baru ada gunanya. Ya sebetulnya PLN hanya menghadapi gugatan iya. sekian. Waduh. Hanya untuk menunjukkan kemarahan publik, kemarahan publik lah, karena memang pelayanan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya kan gitu. Jadi kalau gugatan-gugatan itu muncul, mungkin PLN bisa mengabaikan, pemerintah bisa mengabaikan, tapi sebagai catatan kemarahan publik bisa. itu sejarah akan mencari. Rice cooker lu jebol, tapi rice cooker sekian juta orang. Semuanya berteriak di media sosial. Yang sulit ini kan begini, sudah rakyat dirugikan, rakyat juga yang harus demo. Ya, sebab kalau nggak di demo juga bandel. Lu bayangin, lu dirugikan. Untuk itu lu mengisi form dan segala macam, habis waktu lu. Habis gitu lu rame-rame demo lagi. Jadi kerugian yang lu alami sebagai rakyat di negeri ini luar biasa nih. Ya begitulah kalau Begitulah 062. Kelas 62. kalau nggak diperjuangkan sendiri oleh rakyat ya hanya akan ditindas penguasa aja. Ya tapi sekarang gini lah, kita memberi saran apa ke Pak Presiden. Ini kan yang lagi rame ini kan soal dirut PLN yang dianggap nggak becus. Karena hanya ditaruh oleh Jokowi di situ katanya, karena dia pernah membuat biografinya Jokowi. Kita pernah punya pengalaman BUMN itu nggak harus rugi. BUMN itu bisa sangat menguntungkan ketika zamannya PJKA dipegang sama Yonan. Jadi carilah orang sekaliber itu untuk pegang PLN. Karena PLN sama sekali nggak punya pesaing. Nggak ada pesaing PLN. Itu memang jadi nggak akan mungkin dia kalah bersaing. Nggak ada. Ya kayak kereta api kan nggak ada saingannya. Tapi kan tetap aja kalkulasi bisnis jalan gitu kan. Kalau Jonan nggak memperhitungkan itu semua, kok bisa suka-suka. Telkom untung besar ketika apa? Ketika dikasih pesaing. Bukan juga ketika dipimpin oleh orang yang benar, ya kan? Karena yang terjadi sekarang kan di PLN itu katanya orang ditaruh karena kedekatan dan segala macam, bukan karena kompetensi. Apalagi saran untuk Pak Presiden dalam soal listrik dan Bahlil. Bahlil jadi masalah nggak di sini? Ya jadilah. Jadi masalahnya di dia. Ya kan dulu dia pernah mengeluarkan kebijakan akan majakin batu bara, orang bikin marah kan, akhirnya dikurangi. Terus kemudian menaikkan pajak maksudnya ya. Terus kemudian kebijakan ekspor lewat Danantara ini, ya itu kan Bahlil pasti ikut memutuskan gitu kan. Ya sebetulnya itu bagus untuk mengurangi perilaku buruk pengusaha, yang namanya juga pengusaha kan, gitu. Cuman ketika proses itu terjadi pendadakan, kebijakan jalan dalam waktu 1-2 bulan, itu kan membuat industri batubara ini kacau gitu, bisnis batubara ini kacau. Makanya ya pengusahanya ya gampang saja. Karena nggak bisa menyesuaikan, ya udah produksi diturunkan. Karena produksi diturunkan, jatah untuk demo juga turun kan. Kali ini pemerintah nggak bisa neken pengusaha batubara. Dan batubara itu bukan makanan sih. Lu diemin nggak usah diolah, tetap aja di gunung gitu, nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang gitu. Ya dia nunggu pengusaha berikutnya. Buying time aja. Dia nunggu penguasa berikutnya gitu. Seperti itu. Rumit ya? Ya rumit karena kebijakan yang katanya berniat baik itu tidak dikalkulasi benar gitu loh. Ini kan sama dengan MBG. Gampangnya justru nyelesain gampang sih.
20 ton itu bayar pakai duit ambil MPG pindahin ke situ. Selesai urusan. Selesai urusan gitu. 5 menit sini Pak Presiden. Nggak sampai. 5 menit selesai. Semua urusan. Ya bukan hanya urusan Anda Pak Presiden. Nggak usah diambil semua. Ambil sedikit, sebagian lagi dari koperasi ambil. Tetap selesai. Gitu Pak Presiden. Jadi jangankan urusan Anda Pak Presiden di meja ini, urusan Trump dengan Iran. Ya, makanya kita 2 menit lah, 2 menit ya. Kan agak repot, kan ada Pakistan 3 menit lah kita kasih selesai. Ya kan? Ya kan? Jadi pemerintah ini, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran bersama menteri-menterinya, ini kan dia menganggap ngurus negara itu gampang. Gitu. Jadi oke, ini ada masalah seperti ini, maka harus dibikin seperti ini, solusinya seperti ini. Tanpa kalkulasi, tanpa perhitungan, karena pemerintah ini memang anti fakta, anti ilmu, anti riset. Itu kan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Makanya itu. Iya. Jadi bikin MBG bla 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 jalan, akhirnya dikorup. Nggak Ini pakai riset, sama nggak dengan pakai naskah akademik, nggak pakai awet, langsung. Bikin Ini- apa aja semua instan. Betul. Ini sama dengan kebijakan ekspor lewat Danantara itu. Kan mestinya dia hitung dong ini. Efeknya kemana, kalau pengusaha ya berulah kayak apa, kan dihitung semua. Enggak, di hari ini diputuskan, besok dijalanin. Kan bikin kacau situasi. Mudah-mudahan perenungan Anda sepekan ini Pak Presiden, kalau itu yang terjadi, menghasilkan langkah-langkah baru yang jauh lebih baik daripada yang sudah dibicarakan oleh 2 sahabat saya ini. Dan kita berharap bahwa kita bisa terus maju Pak Presiden. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau Bapak ingin menyelesaikan masalah dengan cepat, hubungi Nugroho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyelesaikan masalah dengan masalah.